Suka Podcast Ya Suka. Aku Fana dan aku Leoni. dan kami berdua yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Dan tentunya kita gak akan cuma berdua karena kita kedatangan guest speaker spesial kita nih. Boleh kenalin diri Cici? Oke, hai Fokus. Kenalin, aku Vinka dan aku merupakan salah seorang alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Oke, di podcast kali ini bareng Kak Vinka kita akan membahas tentang kuliah itu penting gak sih, yang mungkin dipertanyakan nih oleh banyak teman-teman, apalagi terutama yang sedang di kelas 12. Karena masih pada bingung mungkin ya tentang pembahasan ini. Oke, daripada kelamaan, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Mungkin aku mau nanya dulu nih Kak, kira-kira kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih? Kalau aku akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, maksudnya lagi jadi seorang staff marketing di Universitas Kristen Maranatha gitu. Oke, menyangkut tentang bekerja nih Kak. Biasanya kan orang-orang sebelum bekerja itu pasti kuliah nih, tapi ada juga mungkin beberapa orang yang lebih memilih buat setelah lulus SMA itu langsung kerja gitu. Nah terus jadi banyak orang-orang terutama yang kelas 12 mungkin jadi berpikiran bahwa nggak usah kuliah deh, mending langsung kerja aja gitu karena langsung dapat uang. Jadi orang-orang berpikir kalau kuliah itu nggak penting. Nah, menurut kakak gimana? Sebenarnya kalau kuliah itu penting atau enggak, menurut aku pribadi sih itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Cuman kalau aku secara personal memilihnya mungkin kuliah itu masih penting buat aku gitu. Nah cuman kan memang ada beberapa orang tuh yang memilih untuk gak kuliah, langsung bikin bisnis misalnya, atau mungkin mereka langsung bekerja, atau mungkin zaman sekarang juga makin banyak juga yang aku lihat pergi ke luar negeri buat kerja gitu kan. Nah cuman mungkin kalau dari pribadi aku sendiri di perkuliahan itu tuh bukan cuman cari gelar aja sih gitu, tapi kamu juga kayak memperluas relasi pastinya, terus gimana kamu problem solving, terus pemikiran kamu tuh seperti apa, dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang berbeda pastinya. Nah itu yang justru menurut aku poin plus kalau misalnya kamu kuliah sama enggak gitu. Jadi mungkin orang yang nggak kuliah itu perkembangan mereka itu kan secara experience-nya di diri mereka masing-masing kan, tapi kalau di perkuliahan tuh kayak mungkin rata-rata tuh sama, punya hal yang sama gitu loh gitu. Berarti kalau misalnya memilih untuk kuliah itu bakal lebih banyak experience-nya gitu ya Kak, daripada yang langsung bekerja. Terus kalau kuliah juga bisa nambah relasi gitu kan. Bener, dan menurut aku juga kalau misalnya orang-orang yang mungkin memilih setelah mereka selesai SMA langsung bekerja, ya mereka pasti itu punya pemikiran atau mereka emang udah punya dasarnya dulu nih kayak kenapa mereka langsung bekerja gitu. Kan buat kita nih Kak, anak-anak kelas 12 kadang tuh ada dari beberapa teman aku yang berpikiran untuk langsung kerja aja nih dibanding kuliah, karena ngelihat banyak orang yang nggak kuliah tapi bisa sukses, punya bisnis bagus. Itu kira-kira gimana sih pandangan kakak terhadap hal itu? Sebenarnya gak sedikit yang kita lihat pastinya yang bagus-bagus aja dong gitu kan. Pastinya yang ke show di media sosial atau yang kita lihat motivator-motivator itu juga pasti ya yang sukses, tapi yang gak berhasil sukses juga banyak gitu. Nah jadi aku juga percaya mereka yang membangun bisnis terus kayak misalnya bisa sukses atau mau mereka bilang dari nol pun ya menurut aku pasti ada support, entah itu dari orang tua ataupun dari sekeliling mereka gitu. Karena mungkin ada yang sukses dari emang nol, benar-benar gak punya apa-apa tuh ada, tapi kan mereka kayak tetap dari nolnya itu tuh susahnya dulu kan, gak langsung kayak tiba-tiba jadi bos gitu. Nah apakah mereka menceritakan kayak kesusahan mereka tuh kan biasanya enggak. Nah biasa mungkin yang dinotis sama anak-anak zaman sekarang tuh hanya suksesnya aja gitu loh, kayak enggak pencapaian menjadi suksesnya itu seperti apa tuh mereka nggak lihat gitu. Dan nggak sedikit juga sebenarnya kalau misalnya kalian mau nggak kuliah gitu tapi mau jadi seorang businessman atau nggak kuliah tapi pengen kerja langsung tapi bukan di bidang businessman ya. Nah itu suatu saat pasti itu kerasa kesenjangan antara yang kuliah sama yang tidak, apalagi kita masih di Indonesia gitu. Karena mungkin yang kuliah kan dia bisa punya pengalaman lebih banyak dulu kan di bidang pekerjaan tersebut. Sedangkan kan kalau yang nggak kuliah kan dia cuma tahu
sepenglihatan dia aja, dan kayaknya juga mungkin mereka lebih banyak lihat suksesnya aja, bagusnya aja, tapi mereka juga perlu ngelihat tentang hal-hal kayak contohnya mereka pasti nggak langsung sukses, mereka pasti mulai dari nol, ada dasar-dasarnya dulu, contohnya seperti kuliah yang mungkin jadi dasarnya mereka. Benar-benar. Dan mungkin Gitu. kuliah itu menjadi penting karena di Indonesia sendiri lebih banyak kayak mungkin perusahaan-perusahaan tertentu yang masih ngelihat gelar gitu. Benar gak sih Kak? Benar sih kalau menurut aku gitu, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga bukan hanya sekedar gelar aja yang dilihat, maksudnya kayak kamu udah S1 nih, tapi ternyata S1 kamu pun mungkin kurang laku di Indonesia, kayak misalnya sastra contohnya, sama kedokteran atau teknik, pasti kan lebih laku kedokteran sama teknik dong. Nah itu aja tuh masih dipandang sebelah mata kalau di Indonesia kayak gitu, apalagi kalau misalnya kamu nggak kuliah gitu, mungkin emang bisa cepet dapat kerja, tapi kan nanti untuk kenaikan jabatan dan yang lain-lain kamu tetap pasti harus disuruh kuliah gitu. Karena mungkin di perusahaan sendiri pun sekalipun kita nggak punya gelar tapi kita udah masuk, nanti semisal ada eliminasi dari karyawan-karyawan tersebut kan pasti mungkin yang dipilihnya yang bergelar atau Benar. punya pengalaman lebih banyak kan. Betul. Nah, bahas tentang orang-orang yang mungkin lebih memilih untuk nggak kuliah, mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri sebagai seorang kelas 12 gitu, mungkin orang-orang lebih memilih untuk nggak kuliah karena mereka bingung milih jurusan gitu Kak. Nah, dari Kakak ada nggak tips buat milih jurusan gitu? Kalau misalnya untuk milih jurusan sih, menurut aku emang sangat susah ya. Gitu. Yang paling utama sih kalian tuh harus tahu dulu gitu, kayak kalian tuh sukanya apa gitu. Jangan pilih jurusan itu kayak misalnya nih kalian temenan nih bestie, oh dia mau masuk akuntansi misalnya, tapi kamu sebenarnya nggak suka akuntansi, cuman karena kalian takut nih untuk memulai sesuatu yang baru. Kayak nggak mau pisah sama dia lah gitu, supaya di kuliahan tuh gampang, jadi kamu ikut aja dia ke akuntansi gitu, tapi ternyata pas di akuntansi kamu nggak suka gitu ya, nanti kan salah sendiri kan. Jadi yang paling utama sih menurut aku, kalian harus kenali dulu sih diri kalian tuh sukanya di bidang apa gitu. Kalian enjoy gak kalau misalnya memilih jurusan tersebut gitu, kayak misalnya kan kalian secara garis besar pasti tahu kan, kayak misalnya di jurusan ini nanti mau belajar apa, di jurusan ini belajar apa. Nah kalian tuh coba telaah dulu gitu, kayak kira-kira kalau misalnya aku belajar ini selama 3 tahun, 3,5 tahun, itu aku bakalan happy gak ya, enjoy gak ya, kayak gitu. Jadi ada pentingnya juga buat kalian tuh tahu di jurusan tersebut tuh nanti kira-kira proses belajarnya tuh akan seperti apa gitu. Jadi supaya kalian juga gak kaget kan ketika masuk tuh kok gak sesuai yang aku harapin gitu. Oke, mungkin kalau aku boleh tahu, kakak dari fakultas apa ya sebelumnya? Oh, kalau aku dari Fakultas Bahasa dan Budaya, mengambilnya jurusannya sastra Jepang gitu. Wah, sastra Jepang. Kalau jurusan tersebut tuh dari keinginan kakak sendiri atau kayak dari pengaruh sekitar? Kenapa kakak pilih itu Ya, gitu? kenapa gitu milih sastra Jepang? Ini mau cerita yang jujur atau yang enggak? Boleh dua-duanya. Yang mana? Kalau boleh yang Jujur. Yang jujur ya, oke. Kalau yang jujur sih sebenarnya agak panjang, tapi aku singkatin aja. Sebenarnya kalau sastra Jepang itu bukan sama sekali keinginan aku sih, gitu. Jadi dulu aku itu sekolah, aku dari luar Pulau Jawa ya, asalnya tuh dari Medan. Nah jadi aku dulu sekolah jurusannya tuh IPA SMA, dan aku tuh sekolah dari TK sampai SMA tuh sekolahnya sama terus gitu, jadi nggak pernah pindah sekolah. Jadi temen aku tuh itu terus. Nah jadi dari dulu aku emang pengen kuliahnya itu di luar Medan. Nah terus aku masuk IPA karena emang dari dulu aku suka IPA, maksudnya kayak suka biologi, suka sains gitu. Nah bahkan kayak dari SD aja tuh aku udah beberapa kali ikut science club gitu, terus kayak sampai masuk ke olimpiade. Nah aku suka sains itu karena papa aku tuh bekerjanya tuh di bidang itu gitu, jadi seorang analis kesehatan. Nah jadi dari dulu aku emang pengen banget jadi dokter. Nah dulu aku tuh sering banget ikut papa aku tuh ke laboratorium buat ngeliat gitu, jadi aku seneng kan. Nah dan itu tuh sudah aku fokusin dari aku kelas 10 gitu. Jadi dari kelas 10 tuh aku udah emang pengen masuk kedokteran, dan aku udah milih universitas. Iya. Nah
Cuman dulu di sekolah aku tuh nggak ada yang namanya kayak perkenalan kampus, edufair, presentasi, datang ke kelas. Jadi pemahaman aku tentang universitas itu tuh jujurnya minim sekali. Jadi dulu aku tuh pengen banget masuk PTN sebenarnya. Bahkan aku udah rancang nilai aku dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh buat naik terus, karena aku tanya ke guru aku kayak gimana ya, Bu, kalau misalnya aku mau masuk ke PTN supaya bisa lolos tuh gimana gitu. Dia suruh aku jaga nilai aku supaya tetap naik gitu. Nggak usah tinggi-tinggi banget, yang penting naik terus, jangan naik turun gitu. Nah, tapi kenyataannya aku nggak lolos gitu. Aku bahkan udah ikut kayak sampai jalur undangan dulu namanya SNMPTN, terus SBMPTN juga yang tertulis. Terus aku juga ikut UTUL, UGM, terus aku juga ikut jalur mandiri juga beberapa univ negeri. Itu semuanya nggak lolos gitu. Nah, jadi pas udah nggak lolos karena aku emang nggak tahu universitas swasta, dan waktu itu emang pengennya di Jawa. Ya akhirnya waktu itu sebenarnya sempet aku kepikir kayak aduh udah aku gak mau kuliah lagi gitu, kayaknya capek gitu, masa aku udah belajar segitu keras. Bahkan aku dulu waktu SMA pun aku itu ikut les, jadi les bimbel di salah satu bimbel yang terkenal, mungkin kalian tahu. Terus aku juga les privat untuk matematika, fisika, kimia, tapi itu kayak masih gak lolos juga gitu. Nah jadi waktu itu kepikiran buat pastilah down banget kan, kayak kamu udah ditolak seberapa univ gitu kan, udah banyak banget udah banyak banget gitu, jadi kayak udah kepikiran udah deh gak usah kuliah lagi gitu. Cuman kayak papa mama aku bilang jangan dong, masa kalau misalnya lu emang kalau misalnya lu pun emang masih mau masuk ke kedokteran, coba aja di tahun depan kalau misalnya di PTN. Nah aku gak masuk ke swasta karena kedokteran swasta itu kan mahal ya gitu, jadi kayak harganya itu agak untuk masuknya aja tuh bisa membiayai aku dan adik-adik aku kuliah gitu kan. Jadi kayak aku juga agak tega misalnya kalau mama papa aku mau bayarin aku kedokteran di swasta gitu. Nah jadi ya udah kayak waktu itu sempet galau kayak sebulan, bener-bener kayak gak mau ngomong sama orang, gak mau ketemu sama orang. Kalau ditanya juga kayak gak tau lah gitu. Nah terus pada akhirnya aku kayak bangkit lagi, terus kayak nyari universitas-universitas yang emang waktu itu ada di Bandung, karena aku emang yang pengen di Bandung, karena kalau mama aku gak gitu kasih kalau misalnya yang di Jakarta gitu. Dari secara social life kan kalau kelihatan dari bagi orang tua kan kayak lebih ini banget gitu. Jadi ya dulu sih pilihannya itu antara kalau gak Bandung di Jogja sebenarnya. Cuman aku lebih banyak univ swasta di Bandung kan gitu. Jadi aku cari beberapa dan aku gak tahu kenapa kayak pas aku cari kayak top ini beneran ya, jadi kayak 10 universitas swasta terbaik di Bandung, terus ada salah satunya Maranatha. Terus ketika aku buka website Maranatha, yang muncul itu sastra Jepang. Jadi kayak kayak sastra Jepang, terus kayak syaratnya cuma TPA gitu. Ya udahlah, TPA doang mah pasti lulus. Udah aku daftar. Nah, ternyata untuk semua jurusan di luar dari kedokteran gigi, psikologi itu cuman TPA doang. Kayak aku mikirnya, mungkin kalau aku masuk ke teknik nanti harus tes matematika lagi, fisika lagi. Aku udah males kan, kayak gak mau lagi ujian gitu. Sebenarnya dulu mama aku tuh suruh aku masuk kalau misalnya mau ke Maranatha masuk psikologi aja, karena psikologi Maranatha itu kan emang terkenal kan. Cuman dulu tadi mungkin kalau misalnya podcast kalian ada membahas introvert versus extrovert, jadi dulu aku tuh mengkategorikan diri aku tuh introvert dan aku tuh paling nggak suka ngomong sama orang. Terus kayak kebiasaannya lebih suka menghitung, lebih suka kayak belajar tuh di belakang aja gitu. Nah, jadi ketika mama aku suruh masuk psikologi Maranatha aja, aku nggak mau karena aku takut aku harus ngobrol sama orang terus gitu. Nah, jadi kayak aku tolak kan. Tapi aku masuk ke sastra Jepang yang justru itu juga harus ngomong sama orang, bahkan dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi kayak ya sebenarnya itu nggak tahu sih, entah takdir entah apa, tapi bener-bener jalan aku masuk ke sastra Jepang tuh kayak gitu-gitu. Tapi selama kuliah enjoy aja di sastra Jepang? Jujur, ini jujur lagi atau enggak? Lagi aja. Kalau aku jujur, ini agak ini enggak menjelekkan ya sebenarnya, tapi kayak kalau untuk secara pembelajarannya sih aku enjoy aja, karena kayak ya aku sih kalau misalnya disuruh belajar apa aja sih sebenarnya mau aja gitu. Cuman mungkin yang bikin aku enggak cocok adalah di lingkungannya kali ya. Maksudnya kalau misalnya
mungkin setiap angkatan beda, tapi di angkatan aku itu sastra Jepangnya itu rata-rata memang yang sudah menyukai Jepang sebelumnya, kayak misalnya anime atau misalnya kebudayaan-kebudayaan mereka dan segala macamnya gitu. Tapi aku sama sekali nggak tahu apapun gitu, bahkan kayak maksudnya IPA-nya itu IPA totok banget gitu, masuk ke sastra Jepang yang memang mungkin banyak perbedaan kebiasaan, terus kesukaan dan yang lain-lain. Jadi aku kurang menemukan kesinambungan di pertemanan sih. Tapi kalau untuk pembelajaran sih oke-oke aja gitu, happy aja gitu. Sangat lucu ya. Aku kira tuh kayak emang suka Iya, gitu. atau kan ternyata atau mungkin emang diminta sama Iya, orang tua. ternyata emang iseng daftar langsung gitu. Kalau dicoba deh kalau Agak gitu. kaget. Kalau bingung jurusan ya boleh nyoba deh. Oke, berarti kan tadi menyambung tentang kakak yang kerja di digital marketing ya. Iya, Berarti kan di marketing. agak jauh ya dari Betul, sastra Jepang. betul. Nah, tanggapan kakak nih kan banyak banget nih, termasuk diri kakak sendiri yang kerja tuh jauh nih dari jurusan yang di selama kuliah nih. Itu menurut kakak gimana sih? Sebenarnya menurut aku dulu aku tuh sempet gak menerima hal tersebut sih. Maksudnya kayak kenapa ya aku dulu tuh kayak gini, sekarang tuh malah masuknya di sini, kenapa ya kayak gitu, banyak banget. Tapi sebenarnya makin aku dewasa jadi disensor aja ya. Jadi kayak aku ngerasanya sepertinya yang mungkin salah jurusan banyak, yang salah pekerjaan juga pasti banyak gitu. Tapi kan di akhirnya kayak cuman bisa mensyukuri aja gitu. Maksudnya kayak di balik itu semua pasti adalah sesuatu yang aku bisa belajar gitu. Maksudnya aku sekarang di marketing juga kan itu pembelajaran hal baru ya. Maksudnya kalau dari perkuliahan mungkin manajemen, ya kan. Iya. Jadi kayak ya udah aku belajar hal baru lagi gitu. Maksudnya ketika aku masuk marketing, kenapa aku bisa terjun ke marketing juga, karena selama aku berkuliah aku itu ikut di salah satu organisasi namanya Duta Maranatha. Nah di sanalah kayak aku belajar mulai bisa ngomong sama orang. Kalau Vinka yang dulu mah nggak akan mungkin mau duduk di sini gitu. Mending kamu suruh aku kerjain soal fisika deh daripada kamu suruh aku duduk di sini, beneran deh. Nah cuman sekarang karena di Duta Maranatha itu belajar banyak hal kayak public speaking, terus manajemen, negosiasi, persuasi, itu banyak banget. Jadi kayak makanya sekarang bisa terjunnya jadi kerjanya di bidang marketing gitu. Walaupun awalnya harus penyesuaian ya, tapi dalam hidup tuh kayaknya kita gak selalu kayak aku tuh cuma mau melakukan apa yang aku suka aja gitu. Aku nggak suka ini jangan suruh aku gitu, enggak gitu. Tapi kita tetap harus bisa belajar untuk mencoba menyukai apa yang ada di depan mata kita gitu loh. Karena kalau menurut aku kayak banyak orang alasan kayak enggak lah itu bukan passion aku gitu. Dari mana kamu tahu itu bukan passion kamu kalau kamu aja belum mencoba gitu. Jadi kayak ada baiknya kita coba dulu gitu, baru kamu bisa memutuskan ini tuh emang cocok buat kamu atau enggak. Contohnya sastra Jepang tadi kan, kalau misalnya aku udah mencoba nih tapi emang aku nggak cocok gitu, ya udah gitu loh. Terus coba di bidang lain lagi cocok, ya jalanin gitu. Ya tadi kan Cici sempat mention kalau misalnya waktu itu pengen banget ke PTN nih. Nah, sekarang tuh banyak banget kan stigma orang-orang yang menganggap bahwa PTN itu lebih-lebih segalanya daripada yang swasta gitu. Tanggapan Cici gimana tentang stigma itu? Kalau menurut aku tuh salah sih. Kayak PTN dan PTS itu kamu nggak bisa memutuskan kalau PTN itu pasti lebih bagus daripada PTS. PTN itu kan banyak, begitu juga dengan PTS gitu kan. Banyak kok sekarang PTS itu yang rankingnya justru malah di atas PTN gitu. Nah, jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan kayak oh dia tuh masuk PTN loh, tapi kamu lihat loh PTN-nya tuh di mana dulu gitu. Bisa aja kamu masuk PTS tapi PTS kamu tuh lebih tinggi kan peringkatnya gitu. Jadi nggak semua PTN itu bagus banget, nggak semua PTS itu jelek juga gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Karena kan untuk kamu memilih univ itu banyak yang harus dilihat kan, bukan cuman kayak sekedar namanya aja, tapi kamu lihat loh kayak fakultas atau prodinya ada nggak yang pengen kamu masukin, terus kayak misalnya kegiatan mereka ada apa aja, ekstrakurikulernya, terus dosen-dosennya dan segala macamnya kan pasti harus dicari sejauh itu gitu.
menyambung tadi kan Cici masuk Maranatha tuh setelah mencoba banyak universitas lainnya nih. Nah, waktu Cici masuk Maranatha tuh lewat jalur apa? Tes aja. Kalau aku sih karena waktu itu daftarnya akhir-akhir, jadi daftarnya sih jalur reguler, makanya aku ada tes kan, dan yang tes TPA itu gitu. Dan itu benar-benar ketika kayak di akhir masa periode banget, karena kan semuanya sudah pengumuman, jadi kayak aku daftarnya di akhir-akhir sih, dan udah gak dapet potongan lagi, jadi harus bayar full. Buat kalau sudah di akhir-akhir udah nggak dapat beasiswa ya? Nggak ada. Biasanya kalau perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta itu pasti kalau di periode akhir udah gak ada potongan lagi gitu. Baru tahu. Kirain tuh bakal Maksudnya masih bakal sampai lanjut. habis gitu. Kalau swasta itu biasanya di awal-awal, misalnya di bulan Juli. Nah itu tuh udah mulai buka pendaftaran kan. Nah biasa mereka kasih beasiswa yang besar tuh di situ. Kalau di akhir-akhir udah nggak lagi gitu. Oke, kan masih banyak banget nih masih banyak banget nih Kak tentang orang-orang yang mungkin atas dasar paksaan orang tuanya atau lingkup sekitarnya tuh yang bilang kamu harus banget masuk negeri, kayak kamu nggak boleh kuliah kalau nggak di negeri, karena banyak juga nih dari teman-teman kita yang mungkin dapat dorongan dari orang tuanya buat kamu harus kuliah di negeri, nggak boleh masuk swasta. Jadi kayak kalau nggak masuk negeri ya harus coba lagi tahun depan. Itu gimana? Gimana ya? Soalnya kalau menurut aku sih selama apa ya, kayak mungkin kita harus lihat dulu kayak si orang tuanya ini mengharuskan si anaknya ini tuh sekolah di negeri itu karena apa. Mungkin faktornya satu ada karena nama si perguruan tinggi negeri ini gitu kan, atau yang kedua mungkin karena dari biayanya. Biasa kan biaya kalau di negeri pasti lebih murah daripada swasta kan gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak dari kitanya sendiri emang pengen masuk di swasta karena itu yang emang kita tuju, mungkin ada jurusan atau mungkin kita suka kegiatan-kegiatan di univ swasta tersebut gitu. Nah kita juga harus bisa bukti ini sama orang tua kita, kalau misalnya aku nanti masuk ke sana aku bakalan kayak gini, dan tapi harus bener kalian lakukan gitu. Kalaupun misalnya masalahnya itu di biaya, kalau di swasta kan sebenarnya bisa dapat beasiswa gitu selama kamu mau mencari gitu. Nah dan beasiswa di swasta itu juga lumayan gede-gede loh gitu kan, karena lebih banyak pilihannya gitu. Nah kayak contoh aku sendiri juga di Maranatha, mungkin ini jalan Tuhan yang lu gak masuk negeri deh, gak apa-apa, lu masuk swasta tapi lu dapat beasiswa full sampai lulus gitu. Terus lu dikasih beasiswa uang biaya hidup juga sama uang buku juga, dan justru dari beasiswa itu aku bisa punya tabungan yang lebih gitu. Nah jadi kayak gak selamanya swasta itu jelek sih gitu. Kayak yang menentukan kamu bisa sukses atau enggak kan itu sebenarnya dari kitanya kan gitu. Kalau misalnya nih kamu emang ngotot mau masuk ke negeri, tapi ketika kamu kuliah di negeri itu kamu ya udah kuliah pulang, nggak ada kegiatan apapun, kayak cuman setelah 3,5 tahun selesai dapat gelar gitu, tapi CV kamu kosong, nggak pernah ngapa-ngapain. Sama orang yang kuliah di swasta tapi dia tuh balance gitu sama organisasi, pasti kan yang lebih dilihat yang di swasta dong kayak gitu. Karena kalau buat kerja itu pengalaman kita selama Lebih kuliah dilihat. pasti berguna banget ya. Bener, apalagi di zaman sekarang ini ya, kayak makin banyak aku lihat orang-orang tuh ikut volunteer di mana kayak gitu-gitu. Jadi apalagi ada kampus Merdeka kan yang bisa membebaskan kamu, jadi kayak kesempatannya tuh lebih banyak gitu. Berarti tuh mungkin kita juga harus jelasin kali ya ke orang tua kita tentang kesuksesan tuh nggak harus dari perguruan tinggi negeri aja. Betul. Karena kesuksesan tuh sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kalau saat kita kuliah di perguruan tinggi negeri tapi kita nggak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa membawa nama baiknya juga, ya bakal sama aja. Tapi mungkin kalau kita di swasta tapi kita bisa menyesuaikan diri kita dan bisa membawa nama baik perguruan tinggi itu sendiri juga mungkin akan jauh lebih baik kan. Benar. Nah mungkin tadi kan kita udah banyak tanya nih, kira-kira kakak ada pesan nggak buat anak-anak kelas 12 yang mungkin masih mikir ya kuliah itu nggak penting gitu. Oke.
buat teman-teman kelas 12 dimanapun kalian berada, mungkin ada dari kalian itu yang berpikir kayak nggak usah kuliah deh, langsung kerja aja, atau nggak usah kuliah deh, langsung buka bisnis aja gitu. Sebenarnya pemikiran itu sama sekali nggak salah menurut aku gitu. Tapi kalian kalau sudah memutuskan untuk menjalani hal tersebut, kalian itu memang sudah harus punya plan yang sangat matang gitu. Jangan sampai nanti kalian sudah lulus SMA, tadinya pengen kerja, tapi males nih, moodnya turun gitu, terus kalian nggak jadi kerja atau kalian nggak jadi membangun bisnis. Dan kalian juga harus tulis nih pro kontranya kalau misalnya kalian mau bikin bisnis itu seperti apa, mau kerja itu seperti apa gitu kan, dibandingkan dengan kalian nanti berkuliah gitu. Sebenarnya untuk pilihan berkuliah atau tidak itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau menurut pribadi aku, di Indonesia ini masih lebih dipandang, dimanapun lah kalian berada itu pasti masih lebih dipandang kalau misalnya kalian punya gelar gitu, gelar S1 gitu. Bahkan sekarang S1 aja tuh gak cukup gitu, karena orang makin berlomba-lomba untuk S2 gitu, S3 gitu. Nah, mungkin itu aja sih pesan dari aku. Dan kalau misalnya kalian masih galau cari jurusan gitu ya, jangan ragu untuk tanya, misalnya kalian tes minat bakat, atau kalian juga bisa koordinasi atau konsultasi sama guru BK-nya kalian, atau mungkin kalian juga bisa tanya juga nih ke kakak-kakak marketing dari universitas-universitas yang pengen kalian tuju. Tanyain aja semuanya, datengin universitas yang pengen nanti kalian masukin tuh apa, kalian explore supaya kalian bisa tahu gambaran kalau misalnya nanti kalian menjadi mahasiswa dari jurusan di universitas tersebut tuh nanti kalian bakalan ngapain aja, supaya kalian gak salah jalan nih kayak aku mungkin gitu ya. Mungkin itu aja pesannya dari aku buat siswa-siswi kelas 12 semua. Oke teman-teman, mungkin untuk kesimpulan di podcast kali ini kita udah ngobrol panjang lebar tentang sebenarnya kuliah itu penting atau enggak. Jadi kuliah itu penting, kenapa? Karena kita nggak bisa menutup diri dari fakta bahwa di Indonesia ini tuh masih dilihat banget adanya gelar, dan mungkin gelar aja juga nggak cukup karena banyak banget orang yang semakin berlomba-lomba buat menuhin CV-nya gitu, buat dapetin pengalaman sana-sini gitu. Jadi kenapa itu kuliah penting banget. Nah bener banget, jadi buat kita-kita semua yang mungkin masih bingung tentang kuliah atau enggak, mungkin kita bisa coba dulu buat menggali potensi yang ada di diri kita, tentang kita mau masuk jurusan apa. Karena mungkin buat sebagian orang tuh masih bingung tentang kuliah atau enggak tuh karena masih terkendala nih tentang pemilihan jurusan. Jadi mungkin kita bisa menggali dulu potensi yang ada dalam diri kita, agar kedepannya bisa menemukan jurusan yang cocok. Dan buat teman-teman yang mungkin masih terpaku harus ke PTN atau bingung antara PTN dan PTS, bisa membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari masing-masing universitas yang mau kalian tuju untuk melanjutkan studi kedepannya. Dan mungkin itu aja dari kita ya. Aku mau ucapin makasih buat Kak Vinka yang udah berbagi informasi, berbagi cerita tentang perjalanan masuk Maranatha dan pesan-kesannya mungkin buat siswa-siswi kelas 12 nih. Oke, thank you for watching Pokers. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @osissmyasuka, dan follow juga Instagram Maranatha di mana sih? Di @joinmaranatha, karena di sana bakalan banyak banget informasi seputar Universitas Kristen Maranatha, baik itu dari beasiswa, program studi, dan juga event-event yang bisa teman-teman ikuti. Oke, thank you Pokers. Bye bye.